Shalom saudara-saudara. Puji Tuhan, haleluya. Bu-ibu sudah semangat ya untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Yang muda-muda jangan mau kalah. Shalom. Haleluya. Sebelum kita mau masuk di dalam ibadah kita pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa, buat kasih dan rahmat-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Semua karena anugerah-Mu di mana kami hari ini ada Tuhan. Terima kasih buat pekerjaan, terima kasih buat keluarga, buat kesehatan, buat segalanya dalam hidup kami. Bapa, pagi ini kami datang kembali ke bait-Mu. Kami ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan lewat pujian penyembahan kami. Biarlah Engkau mau bertakhta atas penyembahan kami, atas pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebab aku milik-Mu Tuhan. Tuhan Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagimu. Dalam kesesakanku, dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, Kau sumber kekuatanku. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Aku milik-Mu Tuhan. Sebab aku ini Milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Mari sama-sama. Tuhan Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagimu. Dalam kesesakanku Tuhan, dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, Kau sumber kekuatanku. Mari semua katakan, sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu,
kasih setiamu yang menghidupkan aku. Aku milikmu Tuhan. Kita mau angkat tangan kita katakan, aku milikmu Tuhan. Berikan pengakuan kepada Yesus Allahmu. Aku milikmu Tuhan, Engkau yang pelihara hidupku. Kasih setiamu kasih setiamu, kasih setiamu. Biar kehendakmu
dan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Amin, saudaraku. Kita mau memberikan penyembahan kita yang terbaik untuk Allah kita. Amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita mau membesarkan Allah kita. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Besarlah Tuhan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung, Berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Waktu Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Tuhan telah menyayangi umat-Nya. Oh, amin. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Amin, amin. Haleluya. Silakan duduk saudaraku. Kita memberikan persembahan untuk Tuhan. Yang pertama, mari kita persiapkan persembahan Tuhan. Kita berikan yang terbaik. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang
Yesus menjawab. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Pria-pria terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan bekerja. Izinkanlah Tuhan untuk Amin. bekerja. Amin Tuhan. Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Kami akan melihat semuanya. Bukan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar. Yesus mendengar Mari saudara kita sama-sama lebih bangkit dari berdiri. yang kudoakan. Yesus menjawab. Menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. bukan melihat, Bukan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar. lebih dari yang kudoakan. Yesus Yesus menjawab menjawab lebih dari yang lebih dari kuharapkan. yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Dengan lembut Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang Amin. kudoakan. Kau mendengar setiap Yesus seruan. menjawab lebih dari yang kuharapkan. Amin. Yesus. Dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari angkat tanganmu sama-sama. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab. Lebih dari Oh, amin, amin Tuhan, benar Tuhan. Di waktu yang tepat, kami akan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar. lebih dari yang kudoakan. Amin ya Bapa. Lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Berikan kemuliaan bagi Yesus. Oh, amin Tuhan. Bapa, sesungguhnya Engkau Allah yang hidup. Engkau Yesus Tuhan. Engkau mendengar setiap seru doa kami. Engkau menjawab setiap doa-doa kami Tuhan.
Engkau bukan Allah yang mati, Engkau bukan patung Tuhan, tetapi Engkau Allah yang hidup Tuhan. Tuhan, Allah yang kami sembah, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pagi ini kami merasakan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, kami tetap merasakan hadirat-Mu di saat firman-Mu disampaikan Tuhan. Mari Bapa, kami mau undang Roh Kudus-Mu memberikan rema-Mu Tuhan saat ini, pribadi lewat pribadi Tuhan. Lewat firman-Mu Tuhan, iman roh kami dikuatkan kembali Tuhan, melewati kehidupan ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saudara yang siap menerima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan, kembali saudara akan diberkati oleh Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Saya minta waktu firman Allah disampaikan, jemaat perhatikan ya. Karena saya merasa sudah cukup saatnya ya bahwa saudara itu menerima satu pengajaran-pengajaran firman ya yang bisa saudara pahami dengan baik. Tapi kalau saudara tidak memperhatikan, ya tentu saudara tidak mengerti. Dan kalau memang ada yang tidak mengerti atau tidak paham, waktu pulang saudara bisa bertanya kepada saya. Khususnya kalau pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema yang ada adalah hidup dengan hikmat Tuhan. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, manusia itu diciptakan luar biasa. Firman Tuhan mengatakan manusia itu diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Jadi seperti Allah. Ya, ciptaan lainnya itu tidak ada roh. Ya, tapi hanya manusia yang diciptakan, jiwa disertai roh. Ya, jemaat yang kasih di dalam Yesus. Jadi kita melihat manusia itu terdiri dari 3 bagian. Tubuh yang kelihatan, jiwa ada di dalam darah, itu adalah yang mengendalikan pikiran. Ya, yang ketiga adalah roh. Roh ini dari Allah. Ya, jadi waktu manusia diciptakan dihembusi oleh roh Allah. Ya, jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, perhatikan. Berbicara tentang hikmat, kalau hikmat dunia itu sama dengan ya, hikmat dari jiwanya, pikirannya. Ya. Tapi kalau hikmat roh, ya, nah itu beda. Ya. Jadi ada hikmat pikirannya dikuasai oleh jiwanya. Yang kedua, hikmat Tuhan itu pikirannya dikuasai oleh roh. Ya, jadi hikmat Tuhan itu dari roh. Ya. Nah, coba nanti bacakan Yakub 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Amin. Amin. Jadi hikmat dari Allah itu jauh lebih tinggi daripada hikmat dunia ini atau hikmat manusia. Kalau tadi dikatakan, jika di antaramu ada kurang hikmat,
mintalah kepadaku. Yang dimaksud disuruh minta itu apa? Minta hikmat Tuhan. Ya, nah, jadi supaya kita mengerti. Tapi firman Tuhan juga mengatakan, kalau kita minta hikmat Tuhan, ya minta tidak disertai rasa kebimbangan atau ragu-ragu. Sebab orang yang bimbang atau ragu-ragu sama dengan tidak mempercayai Allah. Ya, dia tidak akan mendapatkan hikmat Tuhan. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, jadi di dalam pembacaan ini, Allah ingin saudara punya iman, juga punya hikmat Tuhan. Ya, jadi bukan hikmat dari ya yang kita miliki, hikmat manusia. Ya, nanti saudara kalau dengar saudara akan jelas. Ya, karena tanpa hikmat Tuhan, hidup saudara disesatkan ya oleh dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Nah, sekarang kita melihat Ulangan 34 ayat 9. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dikatakan Nabi Musa telah meletakkan atau menumpangkan tangan kepada Yosua. Ya, maka Yosua itu penuh hikmat Tuhan atau penuh roh Tuhan. Ya, jadi itu bukan oleh karena rohnya banyak yang tidak memahami, itu dianggap ya rohnya Musa. Ya, itu diinterpretasi ya ke Yosua. Bukan. Ya. Jadi Nabi Musa menumpangkan tangan kepada Yosua, artinya Nabi Musa itu melantik ya. Nah, di mana Yosua? Maka Yosua itu ya penuh roh. Seperti kalau kita melihat waktu Daud ya dilantik oleh Nabi Samuel. Waktu di mana Daud dilantik oleh Nabi Samuel, diurapi ya oleh Nabi Samuel. Saat itu firman Tuhan mengatakan saat itu juga ya Daud itu penuh roh Allah. Jadi kita melihat Yosua ini penuh roh hikmat setelah dilantik ya menggantikan Nabi Musa untuk membawa bangsa Israel itu masuk negeri Kanaan. Nah, sekarang kita melihat ya di mana Salomo ya. Coba bacakan 1 Raja-Raja 4 ayat 29. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Kita melihat Allah berbicara kepada Salomo, Salomo, aku ingin memberikan sesuatu kepadamu. Mintalah aku akan berikan. Salomo berkata, Tuhan, aku ini seorang raja, umatmu yang besar. Ya, dan aku masih muda, aku tidak berpengalaman atau berpengetahuan, maka berikanlah hikmat kepadaku. Ya, supaya aku bisa memimpin bangsa Israel, umat Allah yang besar ini. Maka firman Tuhan mengatakan, adalah baik apa yang diminta oleh Raja Salomo, ya meminta hikmat. Maka Salomo diberi hikmat. Maka Salomo itu memiliki hikmat luar biasa. Ya, dikatakan seperti dataran di pasir di tepi laut. Wah, ini bukan main. Ya, hikmat Salomo. Ya, jemaat yang kasih di dalam Yesus. Kalau saya melihat di Alkitab, ya hikmat Salomo itu memang luar biasa. Ya, sampai seorang ya putri di mana itu Ratu Sheba itu dari mana ya lupa sampean?
Ethiopia ya betul. Itu cerdas sekali. Itu pintar sekali. Ya. Tapi dia mendengar bahwa Salomo itu luar biasa cerdasnya. Dia ingin tahu kecerdasan Salomo itu seperti apa. Tapi setelah dia bertemu dengan Salomo, dia kaget. Dia mengatakan, belum separuhnya saya mendengar atau melihat hikmat Salomo ini. Jadi Salomo itu memiliki hikmat yang luar biasa. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, jadi sebagai Raja Israel, Salomo itu diberi hikmat Tuhan. Ya, ini luar biasa. Nah, kalau kita melihat 1 Korintus 12 ayat 8, Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. jadi kita melihat hikmat Tuhan itu adalah hikmat roh. Ya. Nah, kita melihat di dalam Injil Lukas pasal yang kedua ayat 47, nggak usah dibaca. Ayat itu menjelaskan bahwa Yesus umur 12 tahun itu ada di dalam bait suci Allah. Tapi mampu berdebat dengan para imam dan ahli Taurat. Umur 12 tahun Yesus. Ya. Nah, padahal Yesus itu bukan anak imam besar. Yesus waktu sebagai manusia, dia adalah anak Maria. Bapaknya tukang kayu Yusuf. Ya. Jadi sama dengan Yesus itu tidak berpendidikan. Karena miskin, umur 12 tahun. Tapi para imam, ahli Taurat, tidak mampu berdebat melawan Yesus ini. Ya, itulah hikmat Allah. Ya. Nah, mereka kagum dengan kecerdasan Yesus yang masih umur 12 tahun. Ya, tapi memiliki kecerdasan atau pengetahuan yang begitu besar. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 13, para imam dan ahli Taurat itu kalah berdebat dengan Petrus dan Yohanes yang tidak berpendidikan. Itu dituliskan dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-13. Padahal mereka hanya seorang nelayan, ya. Tapi para rasul ini yang adalah nelayan, ya, tapi dia memiliki hikmat Tuhan. Maka imam besar, ahli Taurat tidak mampu berdebat dengan Petrus dan Yohanes. Ya, mereka sampai heran, bukankah dia seorang nelayan, tapi yang mereka tahu dia adalah murid Yesus. Jadi kita melihat Petrus dan Yohanes waktu berdebat di dalam sidang mahkamah agama, dia bukan memakai hikmatnya. Kalau hikmatnya dia cuma seorang nelayan, dia tidak berpendidikan, tapi hikmat Allah ada pada dua rasul ini. Ya, yaitu Rasul Petrus dan Rasul Yohanes. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Itulah sebabnya saya melihat hari-hari ini sering saya melihat di YouTube banyak pertengkaran sesama hamba Tuhan tentang penafsiran waktu khotbah. Ya. Nah, jemaat yang kasih di dalam Yesus. Orang yang khotbah itu harus dengan hikmat Tuhan. Bukan dengan pengetahuannya sendiri, bukan dengan jiwanya. Jiwa ini memang menguasai pikiran. Jiwa itu unsur hidup, tapi roh itu unsur hidup dari Allah yang sifatnya kekal. Roh itulah yang menguasai hati dan pikiran manusia. Itulah hikmat Tuhan, hikmat roh. Jadi kalau orang khotbah itu harus dengan hikmat Tuhan. Ya, seperti Tuhan Yesus. Umur 12 tahun. Mereka bingung. Loh, ini anaknya siapa umur 12 tahun? Kok luar biasa? Ya, begitupun juga
dengan para rasul ini, Petrus dan Yohanes. Mereka dikenal orang nelayan yang tidak berpendidikan, tapi mereka hanya tahu dia adalah murid Yesus. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, hikmat Tuhan atau hikmat Roh ini luar biasa. Nah, hikmat dunia itu dari jiwanya. Jiwa itu ya menguasai pikiran. Kita melihat di dalam kehidupan kita saat ini ada di akhir zaman. Banyak segala sesuatu yang menyesatkan kita. Bahkan saya melihat ya banyak perdebatan sesama hamba Tuhan. Saya merasa aduh, ya kasihan jemaat bisa bingung kalau seperti ini ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus. Sekarang kita ada di akhir zaman, ya kita harus memahami tentang hikmat Tuhan. Karena tanpa hikmat Tuhan, hidup saudara akan dikuasai ya oleh arus dunia ini, dan kita disesatkan oleh keadaan dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Orang yang hidup dengan hikmat Tuhan, Roh yang memberi hikmat, bukan jiwanya. Ya, saudara dengar terus ya, nanti saudara akan memahami tentang ya hikmat dunia, hikmat manusia dengan hikmat Tuhan. Ya, hikmat dunia ini jiwa yang memberi hikmat, itulah disebut hikmat manusia. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 19 coba dibacakan. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, Ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Jelas dikatakan, ya, karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Jadi hikmat dunia itu sangat rendah ya di pemandangan Allah atau dibandingkan dengan hikmat Tuhan. Ya. Hikmat dunia melayani itu dengan kekuatannya sendiri. Ya, atau kekuatan manusianya. Jadi saudara mesti harus paham. Ya. Kalau saudara teliti, saudara akan paham. Saya paham. Ya, kalau ada hamba Tuhan, wah, ini kecampuran. Ya, jadi intinya seperti ada ya mengatakan, oh ini manusia dan manusia lama dan manusia baru tidak bisa dibedakan. Ya, loh ini kalau di gereja kok ini manusia baru, tapi kalau di luar kok manusia lama, sifat karakternya tidak berubah. Ya, ada karakter manusia baru, ada karakter manusia lama. Begitupun juga dalam mereka berkhotbah. Ya, jemaat yang kasih di dalam Yesus. Ya, hikmat dunia itu melayani dengan kekuatan manusia. Kalau orang itu khotbah, seorang hamba Tuhan khotbah dengan kekuatannya sendiri, mereka khotbah untuk kepuasan dirinya sendiri. Aku sudah puas, aku sudah melayani, aku sudah puas. Ya, itu untuk kepentingannya sendiri. Tapi orang yang melayani dengan hikmat Tuhan, orang itu memuliakan Allah. Dia memuaskan hati Allah. Bukan aku puas, tapi Allah yang puas. Ya, jadi ini beda. Jadi orang yang memiliki hikmat Allah atau orang yang khotbah dengan hikmat Allah, orang itu memuliakan Allah. Ya, hidup dengan hikmat Tuhan itu berkat khusus. Maka di dalam ya tadi pembacaan yang pertama Yakub 1 ayat 5, jika di antara saudara kurang hebat, mintalah, aku akan berikan. Jadi Allah itu ingin umatnya, anak-anaknya terlebih ya memiliki hikmat Tuhan, hikmat Allah atau yang disebut hikmat Roh. Ya. Nah, dengan hikmat Roh atau hikmat Allah ini kita akan memiliki pengetahuan yang luas, ya, dan pikiran kita ini dikuasai oleh Roh menjadi cerdas. Ya,
Jemaat yang kasih di dalam Yesus, orang yang hidup dengan hikmat Tuhan, itu hidupnya selalu melakukan kehendak Allah. Ya, bukan melakukan kehendak dirinya atau kehendak manusia. Dia selalu melakukan kehendak Allah. Hidup dengan hikmat Tuhan, hidupnya itu pasti dikendalikan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus mengendalikan hati dan pikirannya. Ya. Jadi kalau yang keluar ini, ya pikiran-pikiran Tuhan dengan pikiran manusia itu beda. Orang yang hidup dengan hikmat Tuhan itu memahami berkat Tuhan. Maka hidupnya dia menjadi berkat. Ya. Karena memahami hidupnya ya menjadi baik, orang itu selalu mengucap syukur. Karena dia merasa hidupku sekarang menjadi baik. Ini adalah anugerah dari Tuhan. Ya. Nah, banyak orang tidak memahami ini, hidupnya tambah baik, tapi tidak pernah mengucap syukur. Dia anggap ini usaha, ini jerih lelah saya. Tapi orang yang memahami ya bahwa hidupnya itu menjadi baik, itu oleh karena Tuhan, dan dia mengerti itu adalah anugerah Tuhan. Ya. Orang yang hidup dengan hikmat dunia itu pasti tinggi hati, pasti sombong. Itu ya. Saya sudah umur 72, nanti bulan 8 ini umur 73, saya cukup pengalaman menghadapi teman, menghadapi ya orang itu menjadi kaya, menjadi tinggi hati, menjadi sombong, tidak ada kerendahan hati. Ya, hidupnya itu bangga dengan dirinya sendiri. Seolah-olah keadaan saya bisa seperti ini, itu karena saya, ya, karena kemampuan saya. Ya. Nah, hidup dengan hikmat dunia, hidupnya dikendalikan manusia dagingnya. Jiwanya mengendalikan pikirannya. Ya. Jadi ini beda. Hikmat dunia itu manusia fokus dengan kekayaan dunia ini. Ya. Hidupnya terikat oleh keduniawian. Hidup untuk kepentingan dirinya sendiri. Jadi saya melihat mudah. Orang yang hidup dengan hikmat Allah atau dengan hikmat ya dari dirinya, hikmat dunia, itu mudah saya lihat. Ya bagaimana cara kehidupan mereka. Ya. Hikmat Tuhan, orang itu hidupnya fokus kepada Tuhan. Hidup memuliakan Tuhan Yesus. Saya berkata kepada Ibu Gembala, saya tidak punya teman, terus terang saja. Saya tidak punya teman. Ya, kalau temannya Ibu Gembala banyak. Ya, tapi itu tidak menjadi ya satu persoalan ya bagi saya. Saya tetap bersukacita ya dengan hidup ya ada campur tangan Tuhan. Kalau kita melihat selanjutnya, Rasul Paulus mengajarkan pakai dunia seperti tidak pakai. Ya, artinya dalam kehidupan ini ya tidak terikat oleh keduniawian. Banyak orang Kristen masih terikat oleh keduniaan. Ya. Nah, jemaat yang kasih di dalam Yesus, di sini diajarkan hidup dalam dunia tapi tidak terikat keduniawian. Inilah hidup dengan hikmat Tuhan. Orang yang hidup dengan hikmat Tuhan tidak dikuasai hal-hal yang bersifat keduniawian. Saya tidak pernah ke mall, tidak pernah nonton, tidak pernah, ya mungkin bagi orang yang lain saya dianggap menjadi manusia aneh. Karena saya tidak tahu, ya, oh ke mall ini, ke pasar atau mana, gak pernah. Ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, kita belajar ya
dalam satu kehidupan ya yang melakukan kehendak Tuhan. Hikmat dunia menjadikan manusia ini kikir atau tamak. Hidup tidak pernah puas, hidup tidak pernah mengucap syukur. Ya. Jadi ini hikmat dunia seringkali menyesatkan kita. Ada misalkan hikmat Tuhan mengatakan apa? Ada orang yang menyebar harta tapi bertambah kaya. Tapi ada orang yang menghemat secara luar biasa tapi berkekurangan. Nah, kalau orang pakai hikmat dunia, hikmat dari dirinya sendiri, orang yang hikmat kita di sekolahan SD saja sudah diajarkan. Hemat, pangkal kaya. Itu hikmat dunia. Tapi kalau hikmat Tuhan, ada orang yang suka memberkati, ya, menyebar harta, tapi bertambah kaya. Loh ini kan aneh. Nah, maka begitu pun juga kalau ada ya agama lain berdebat sama pendeta, kalau saya nggak mau. Dia bilang orang Kristen itu goblok. Masa 1 ditambah 1 ditambah 1 katanya. Ya 3 toh. Itu menceritakan tentang Allah Tritunggal. Ya, 1 ditambah 1 ditambah 1, lo kan 3. Lo itu secara akal. Karena dia melihat fisik. Ya, dia yang lihat itu fisiknya, dia yang pikir itu fisiknya. Tapi hikmat roh itu beda. Ya. Nah, jadi itu enggak ada titik temu, maka tidak perlu ada perdebatan. Ya, itu berbicara tentang iman lain. Apa itu? Pengajaran agama lain kita tidak bisa. Harus begini tidak bisa. Ya tentu agamanya biar menurut kepercayaannya dia sendiri, kita menurut kepercayaan kita sendiri. Ya, seperti dikatakan suami istri, loh kan 2. Tapi firman Tuhan mengatakan 1 tubuh, 1 jiwa, 1 roh. Ya, jadi ini beda. Dalam Mazmur 50 ayat 23, enggak usah dibaca. Ya. Tuhan mengajarkan kepada kita, hendaklah kita selalu mengucap syukur kepada Allah. Karena orang yang mengucap syukur itu mengakui kebaikan Allah. Orang yang mengucap syukur itu memuliakan Allah. Ya. Jadi bukan dalam kehidupan kita itu selalu hidup dengan berkeluh kesah. Ya. Syukuri ya di dalam kehidupan ya keadaan saudara seperti apa, syukuri saja ya. Saudara tidak usah khawatir ya dengan kehidupan ya, Tuhan itu adalah Allah yang baik. Kalau Tuhan yang memberi hidup, Tuhan juga ya yang akan mencukupi segala kebutuhan hidup kita. Di dalam Yakub 4 ayat 4, coba bacakan saja. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi hidup dengan hikmat dunia itu sangat tidak menguntungkan karena dibenci Tuhan. Ya, dikatakan demikian. Manusia duniawi itu hidup dengan kekuatan manusia dagingnya. Hatinya itu jauh dari Tuhan. Orang yang hidup dengan hikmat dunia, kalau dia menjadi baik, ya, itu dia merasa semua itu, ya, karena dari dirinya sendiri. Ya. Tapi orang dengan hikmat Tuhan, dia merasakan kebaikan Tuhan. Campur tangan dalam ya kehidupannya, maka dia selalu mengucap syukur. Hikmat Tuhan, manusia hidup dengan mengandalkan
Tuhan Yesus. Ini mudah dilihat. Ya. Kalau orang itu hidup dengan hikmat Tuhan, orang itu hidupnya pasti mengandalkan Tuhan Yesus. Dia tidak akan takut apa-apa di dalam hidupnya. Takut sakit, takut mati, takut miskin, takut ini. Dia tidak akan merasa takut. Ya, itu tanda orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan. Hidup dengan hikmat Tuhan, itu hidupnya berkaitan dengan Tuhan. Ya. Jadi kalau ada orang Kristen hidupnya itu berkaitan dengan Tuhan, ya selalu mengkaitkan Tuhan dalam pekerjaannya, ya, dalam pergaulannya, dalam hal apapun, dia hidupnya selalu mengkaitkan Tuhan. Ya. Nah, orang itu hidup dengan hikmat Tuhan. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Ya, kalau orang misalkan duduk satu mobil dengan saya, ya, atau bercakap-cakap dengan siapapun juga, pasti mulut saya keluar. Saya membicarakan tentang keselamatan dalam kehidupan ini. Ya, saya jelaskan satu persatu. Tapi saya nggak mau berdebat. Ya, karena sesuai apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, beritakanlah Injil, ya, yang percaya dibaptis dan diselamatkan. Yang tidak percaya mereka ada di bawah hukuman Allah. Ya. Jadi kalau orang saya injili, ya tidak harus kamu harus percaya, tidak. Yang penting Injil sudah saya sampaikan dan saya doakan. Ya, jemaat yang kasih di dalam Yesus, jangan dalam kehidupan kita ini ya menjadi jemaat cuma hanya datang ke gereja, mendengar firman, pulang, ya. Tapi di dalam kehidupan kita ya tidak pernah hidup menyaksikan ya akan Tuhan Yesus. Hingga mereka kalau yang tidak tahu ya keselamatan mereka ya saudara-saudaraku, dan mereka tidak akan mengerti tentang keselamatan itu. Ya, jadi hidup dengan Tuhan, hidup dengan hikmat Tuhan itu hidup berkaitan dengan Tuhan Yesus. Ya, hidup mengandalkan Tuhan, hidup ya menjadi manusia yang bergantung pada Tuhan Yesus. Itu dituliskan dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Ya, tidak usah dibaca. Orang yang hidup mengandalkan Tuhan ya menjadi manusia yang hidup bergantung pada Tuhan Yesus. Seperti ya kalau dikatakan tahun 2003 ini wah ekonomi bakal ini bakal wah keadaan dunia makin susah, makin payah, makin macam-macam. Saya tidak pernah ya toh saya dengar ya, tapi itu tidak akan menjadi beban bagi hidup saya. Ya. Karena saya hidup bergantung kepada Tuhan. Saya percaya ya bahwa Allah itu menyertai dan memberkati kehidupan saya. Hidup mempercayai Tuhan Yesus, maka iman orang itu akan berakar ya menjadi kuat. Ya, maka hidupnya itu selalu dekat dengan Tuhan. Orang yang hidupnya selalu dekat dengan Tuhan, ya, maka jiwanya itu menjadi tenang. Ya, jemaat yang kasih di dalam Yesus. Kalau jiwa kita menjadi tenang, maka Filipi 4 ayat 7 mengatakan, damai sejahtera Allah melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu. Orang lain bingung. Wah, keadaan ekonomi begini, begitu, dan sebagainya. Tapi damai sejahtera Allah itu ada. Karena hidup kita dekat dengan Tuhan. Maka jiwa kita
menjadi tenang. Ya. Nah, jemaat yang kasih di dalam Yesus. Maka kalau jiwa kita menjadi tenang, kita baca satu tema Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat ini menunjukkan ini kualitas orang yang hidupnya dengan hikmat Tuhan. Imannya berkualitas, jiwanya tenang, hidupnya mengandalkan Tuhan sepenuh. Maka dikatakan roh, jiwa, tubuh ya menjadi kudus. Roh itu menguasai jiwa dan tubuhnya. Waktu manusia jatuh di dalam dosa, yang disebut tubuh, jiwa, roh. Tapi waktu manusia jatuh di dalam dosa, rohnya mati. Artinya rohnya itu ya tidak berfungsi. Yang berfungsi hanya jiwa dan tubuhnya. Ya. Nah, kalau kita sekarang hidup dengan hikmat Tuhan, orang yang hidup dengan hikmat Tuhan, Roh Kudus mengendalikan hidupnya, maka kita melihat roh yang mengendalikan jiwa dan tubuhnya. Nah, orang ini menjadi seperti manusia Yesus. Yesus itu ya memang memakai tubuh manusia, tapi menguasai jiwa ya dan tubuhnya itu adalah rohnya. Jadi kalau Yesus berkata, Yesus bernubuat, Yesus mengadakan mukjizat, itu adalah manusia rohnya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, kita semua tahu, dalam Kejadian 1 ayat 26 tidak usah dibaca, manusia itu diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Manusia diciptakan seperti Allah, ya, yang memiliki roh dari Allah. Ya. Nah, jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus. Kalau di dalam pembacaan 1 Tesalonika 5 ayat 23 yang diajarkan oleh Rasul Paulus, bahwa Rasul Paulus memiliki tingkatan ya yang rohnya sudah menguasai pikiran ya atau jiwa dan tubuhnya. Itulah sebabnya sekalipun Rasul Paulus dianiaya, dipukul, dirantai, dilempari batu, dia tetap bisa memuji-muji Tuhan. Dalam puji-pujian Rasul Paulus dan Silas itu, sorga digoncangkan oleh puji-pujian Rasul Paulus dan Silas ini. Maka dikatakan rantai yang mengikatnya terlepas semua. Dan dikatakan pintu-pintu terpenjara terbuka semua. Karena kuasa Allah bekerja. Waktu Rasul Paulus ya menaikkan puji-pujian syukur bagi Tuhan. Ya, dan Rasul Paulus menuliskan dalam ya surat 1 Tesalonika 5 ayat 23 bahwa rohnya yang menguasai jiwanya. Rohnya yang menguasai tubuhnya. Jadi kehidupan Rasul Paulus ini diawali dengan roh, jiwa, tubuh. Hidupnya seperti Tuhan Yesus. Jemaat yang kasihi di dalam Yesus. Kita ini adalah manusia berdosa, tapi dosa kita ini sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Kita sudah dikuduskan oleh Tuhan Yesus.
ya, maka kita menjadi manusia yang kudus seperti Yesus. Ya. Hikmat roh ada pada kita. Yang mengendalikan hidup manusia kita ini bukan jiwa kita, tapi roh kita. Itulah hikmat roh yang ada dalam kehidupan orang-orang beriman. Maka jiwanya menjadi tenang. Kalau jiwa menjadi tenang, itu pasti berkat Allah turun. Ya, kita melihat bagaimana bangsa Israel waktu di padang gurun diberkati oleh Tuhan. Mana turun? Kapan mana itu turun? Apa pagi seperti ini? Apakah siang? Tidak. Ya, pagi, jam 2:30, jam 2, dikatakan embun turun, mana turun. Embun itu ada dalam satu suasana yang tenang. Ya, itu embun turun, berkat Allah turun. Ya, jadi jiwa yang tenang, rumah tangga yang tenang, kehidupan yang tenang, dipastikan berkat Allah turun. Ya, iman dan hikmat Tuhan Yesus akan terus berakar, bertambah kuat. Ya, karena kita diciptakan menurut rupa dan gambar Allah untuk menguasai bumi. Ini firman Tuhan katakan. Ya, untuk menguasai bumi. Nah, tapi sayang, ya keadaan manusia ini, yang manusia yang pertama maksud saya sudah jatuh di dalam dosa. Hingga dosa menguasai dunia ini. Ya, hingga banyak manusia dibutakan oleh ilah zaman ini atau oleh dosa dunia ini. Hingga dia tidak bisa melihat kemuliaan Allah atau campur tangan Allah dalam kehidupannya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, ya, orang yang hidup dengan hikmat Tuhan, maka dipastikan Roh Kudus mengendalikan hidupnya. Ya, inilah Injil kasih karunia Tuhan Yesus yang memberi hikmat pada manusia beriman. Jadi kita kembali pada pembacaan ayat pokok tadi, Yakub 1 ayat 5 sampai 8. Jika di antara saudara kekurangan hikmat, mintalah hikmat kepada Allah. Allah akan berikan dengan cuma-cuma. Asal kita memintanya dengan iman. Jadi Allah tidak menginginkan kalau kita cuma hidup percaya saja kepada Allah. Ya, orang Kristen itu hidupnya percaya kepada Allah. Tapi maaf saya bicara, banyak orang Kristen yang bodoh. Ya, maka Allah berkata, jika di antaramu kurang hikmat, mintalah hikmat. Allah ingin kita itu menjadi orang Kristen, menjadi umat Allah yang penuh hikmat Allah. Orang kalau penuh hikmat Allah itu luar biasa. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Mungkin saudara agak bingung. Ya. Karena saudara mungkin tidak pernah merasakan hikmat Allah itu seperti apa. Ya. Sedikit saya tutup dengan kesaksian sedikit. Saya juga pernah saksikan, saya ini bukan ahli bangunan. Saya ini bukan tukang bangunan. Tapi waktu saya membangun gereja ini, ya tentu Ibu Gembala juga ada jemaat yang lainnya sebagai saksi. Tidak ada satu kali pun, ya waktu bangun gereja dibangun sampai lantai ke atas itu, ibadah diliburkan, enggak ada. Enggak ada ibadah diliburkan. Loh bagaimana dengan ngecor-ngecor ini? Ya, saya atur semua tentang pondasi, ya apa, saya atur. Saya bilang sama tukang-tukang, ya saya memang tidak panggil, ya misalkan kayak mandor bangunan apa, karena saya bangun ini ya tentu dengan uang yang kurang ya seadanya. Misalkan saya punya uang berapa, saya belikan semen, saya belikan
besi saya bilang, cuman saya ngatur semua. Saya minta ini lubangnya sekian kali sekian. Ya, saya minta yang di atasnya itu lapis 2. Tapi caranya itu bergelombang. Saya bilang karena ini jalan. Ya, kalau jalan ada truk besar itu biasanya getar. Ya. Nah, jadi kalau getar itu biasanya tembok-tembok bisa pecah semua. Ya. Nah, begitupun juga ya waktu saya masang kaca itu di atas, ya saya kalau suruh borongkan orang, saya nggak ada uang. Jadi saya ya kumpul-kumpul uang, saya belikan sendiri. Aluminium lonjoran saya beli di ini, Kalisosok ini. Ya, itu ada agen jual aluminium. Potong sekian kali sekian. Ya. Jadi itu semua kaca-kaca saya potong semua. Ya. Nah, tukang bilang, loh kami tidak biasa loh Pak, saya cuma tukang batu. Saya kalau masang kaca-kaca saya tidak bisa. Ya, saya bilang yang penting kamu nurut apa yang saya katakan. Ya, nah waktu masang kaca saya bilang, kamu berani enggak? Biasanya kalau pakai pasang kaca itu mesti pakai andang yang tinggi itu. Saya enggak, saya bilang, kamu berani enggak? Badanmu saya ikat tali, saya tempelkan di tiang itu. Kamu bisa jatuh, tapi tidak akan jatuh ke bawah, kamu tarik tali ini. Oh berani, saya berani. Katanya, ya sudah dipasang. Nah, yang lalu itu kaca di, ini bangunannya Kak Alun itu jatuh. Kena mobilnya ya sampai pesok semua. Ya waktu seperti punya saya begini, tak parkir di sana, kacanya jatuh. Ya. Nah itu saya rasa cara masang itu pakai karet, kekuatan karet saja, saya tidak. Aluminium atasnya itu 6 mili, bawah 3 mili. Samping ini 6 mili, yang carry 3 mili. Jadi kaca saya masuk ke atas, masuk 6 mili, turun, plek. Duduk 3 mili, atas 3 mili. Samping 3 mili, ini 3 mili, saya kasih karet, dilem, mati. Begitupun juga pasang pintu. Loh Pak, ini berat loh pintunya. Kalau enggak biasa nanti ini, kalau pintunya pecah kan, sudah yang penting nurut saja. Ya. Nah saya menyaksikan ini bukan maksud saya ya seolah-olah menjadi orang yang pinter, tidak. Tapi saya maksud perkataan saya ini, adanya hikmat Tuhan itu jauh lebih tinggi dari hikmat dunia. Tadi saya jelaskan, saya bukan tukang batu, bukan tukang kaca. Ya, nah, padahal masang salib ini kan sederhana. Ya. Tukang minta, oh ini mesti ditanam separuh Pak. Saya bilang, oh enggak, jelek nanti. Tempel saja. Nanti saya baut. Enggak bisa Pak, caranya gimana? Ya pokoknya nurut saja. Saya bilang, yang takut itu bukan kamu. Saya ini pendeta duduk di sini. Kalau kejatuhan salib itu saya yang kejatuhan. Saya bilang gitu, nurut saja. Jadi ini ditempel saja. Ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, ya, maka Tuhan itu sangat mengasihi kita. Ya, Tuhan katakan, jika di antaramu kurang tidak ada hikmat, mintalah padaku, aku akan memberi hikmat. Orang yang hidup dengan hikmat Tuhan itu, dia tidak akan takut di dalam situasi keadaan dunia apapun. Ya, dia tidak akan khawatir menghadapi hidup ini. Karena hidup ini ada di dalam tangan Tuhan dan penyertaan Tuhan ada bersama-sama dengan orang yang mengasihi Dia. Ya, jadi hiduplah dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Jangan menjadi orang Kristen yang hidup disertai ketakutan.
Ya, hidup yang disertai ketakutan itu hidupnya tidak enak. Ya, jadi hiduplah dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya serahkan leader. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Mari saudara-saudara untuk berdiri. Permata hatiku. Saya mohon saudara Yudi berdoa untuk firman Tuhan yang lagi sampai. Menggantikanmu, kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Haleluya. Tuhan Yesus Allah Bapa yang di surga, syukur terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Kembali ya Tuhan, kami umat-Mu diajarkan kembali dari firman-Mu Tuhan. Biar kami di dalam hidup kami sungguh-sungguh mengandalkan Engkau Tuhan. Biar kami ya Tuhan mempunyai iman untuk senantiasa percaya dan berharap sepenuhnya akan kasih karunia-Mu. Biar Tuhan kami hidup dekat dengan Engkau Tuhan, seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air Tuhan. Biar kami boleh menghasilkan buah Tuhan, sekalipun kami ya Tuhan berada di dalam tahun-tahun kekeringan Tuhan. Tetapi kami senantiasa mengandalkan Engkau, berharap akan kasih karunia-Mu, dan biar kami memperoleh hikmat-Mu ya Tuhan, hikmat yang dari Tuhan Yesus sendiri Tuhan, supaya kami dengan hikmat-Mu Tuhan, kami mengerti setiap rencana dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami menjadi umat-umat-Mu yang cerdas secara rohani. Tuhan, biar Tuhan kami boleh melewati semuanya ini bersama dengan Engkau Tuhan. Kami boleh senantiasa hidup dekat dengan Engkau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu boleh termeterai di dalam hati kami. Kami mau belajar Tuhan untuk melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk saudara. Kita akan melihat jadwal ibadah di gereja kita. Bisa ditayangkan. Jadwal ibadah berjalan seperti biasa. Ibadah wanita setiap Selasa jam 3 sore. Ibadah doa puasa hari Kamis jam 9 pagi. Doa malam Jumat jam 7 malam secara Zoom. Saya undang jemaat-jemaat yang lain. Kita mau sama-sama juga dukung doa untuk gereja kita lewat doa malam Zoom, ya. Kemudian ibadah kaum muda hari Sabtu jam 7 malam sampai selesai. Dan seperti hari ini ibadah raya yang hari Minggu setiap minggu dari jam 7 sampai selesai. Kemudian ibadah raya minggu depan 5 Februari akan disertai dengan perjamuan kudus. Demikian jadwal ibadah di gereja kita. Kita akan berikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan yang kedua. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu,
kita sama-sama bangkit berdiri. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Mari kita angkat tangan kita akan terima doa berkat. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dengan penuh rasa syukur dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati ibadah pagi hari ini. Melalui firman, iman roh kami kembali teguhkan. Memberkati leader singer, memberkati yang main musik, memberkati seluruh umat yang hadir pada pagi hari ini dengan berkat-berkat yang terbaik. Tuhan, berkatilah umat-Mu, berkati rumah tangga mereka, kesehatan mereka, khususnya iman rohani mereka, hidup ibadah mereka. Tuhan, berkati juga di dalam pekerjaan mereka dan keuangan mereka. Supaya umat-Mu ini Tuhan tetap bersuka cita di dalam nama Tuhan dan nama Tuhan dimuliakan. Kalau sebentar ya Bapa, mereka akan pulang ke rumah masing-masing. Kiranya berkat dan campur tangan Tuhan Yesus tetap menyertai mereka. Sekarang jemaat yang kasih dalam Yesus, pulanglah dengan berkat dan damai sejahtera yang dianugerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Amin. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.